نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وبقدره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عشر الحاضرين يا معشوقة رحمكم الله، di hari yang Jumat berbahagia ini, di bulan Syawal yang penuh berkah, marilah sama-sama kita semuanya bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatna wa ilaihi nusyur. Ketika kita bangun dalam hidup kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan sementara. Maka jangan sampai kita tidak bersyukur ketika kita masih bisa bangun dari tidur kita. Wala yajallakum azinanakum wa inna fadlakum ta'ala min syadid. Jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita. Sebaliknya, apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dikatakan nikmatan dikatakan nasrul anhar nikmat ada dua kenikmatan. Yang mana banyak manusia lalai dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat roh yang segar. Banyak orang-orang di hari ini, di siang ini masih disibukkan oleh pekerjaan duniawinya dan meninggalkan untuk ukhrawiyah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita iman, Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim yang di sholat Jumat berjamaah. Asyhadu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman seseorang akan naik dan turun. Al-iman yazidu bil ta'ah. Iman seseorang akan bertambah apabila ia banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wal iman yanqus. Dan iman seseorang akan turun apabila ia banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah jemaah rahimahumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebelum datangnya bulan yang mulia ini, ada bulan yang sangat penting dalam persiapan kita, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dapat membantu kita mempersiapkan fisik, spiritual dan mental untuk menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dalam bulan ini, izinkan kami untuk mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana bulan Sya'ban dapat menjadi bekal yang berharga bagi kita dalam menyambut Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah, terutama puasa sunnah.
Rasulullah SAW sendiri sangat memperbanyak puasa sunnah di bulan ini sebagai persiapan untuk memasuki Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta aqula la yuftir wa yuftir hatta la aqula la yasum. Dan akhir dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah berpuasa hingga kami menyangka ia berbuka, dan berbuka hingga kami menyangka ia tidak berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasul menyempurnakan puasanya satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul memperbanyak puasanya daripada bulan yang lain sebagaimana di bulan Sya'ban. Hadis lain yang dikatakan riwayat An-Nasai juga menguatkan bahwa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban meskipun tidak Sya'ban. Salah satu dari kami biasa berbuka di bulan Ramadan dan tidak mampu untuk mengkodok puasa tersebut hingga masuk bulan Sya'ban. Rasulullah tidak berpuasa di bulan manapun seperti yang beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa sepanjang bulan itu kecuali sedikit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban memberikan kita kesempatan untuk menyesuaikan tubuh kita dengan puasa yang lebih panjang. Ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, tubuh kita akan terbiasa dengan lapar dan dahaga. Ini sangat penting karena ketika Ramadan tiba, kita tidak akan merasa terkejut dengan tantangan fisik yang ada. Sebaliknya, kita akan lebih siap secara fisik untuk menjalani puasa Ramadan dengan penuh kekuatan, sehingga kita bisa fokus pada ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan berbuat kebaikan yang lain. Masyaallah hadirin, kita seringkali merasa lelah atau kesulitan ketika pertama kali berpuasa setelah tidak melakukannya dalam waktu yang lama. Namun dengan mengenai bulan Sya'ban, kita akan merasa lebih siap dan mampu menjalani puasa di bulan Ramadan dengan lebih baik. Selain mempersiapkan fisik, bulan Sya'ban juga merupakan bulan untuk memperkuat disiplin spiritual kita. Ramadan adalah bulan yang lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah waktu untuk membersihkan hati dan jiwa, untuk meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah. Puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk perbuatan buruk, baik itu perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak bermanfaat, ataupun pikiran yang negatif. Sya'ban adalah waktu yang terbaik untuk melatih diri kita dalam mengendalikan nafsu dan memperbaiki perilaku kita. Melalui puasa sunnah di bulan ini, kita diajarkan untuk lebih disiplin dalam menjaga diri dari segala hal yang dapat merusak puasa kita, baik secara fisik maupun spiritual. Ini adalah pelatihan bagi jiwa kita, agar ketika Ramadan datang, kita siap untuk menjalani puasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan yang tinggi. Masyaallah hadirin yang rahimahumullah. Selain puasa Sya'ban, juga kita diingatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan diberi pahala yang sangat besar, karena orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Baik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan membiasakan diri membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, kita akan lebih siap untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah di bulan Ramadan, yang mana kita akan semakin memperkuat keimanan kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Mari
kita latih tubuh kita untuk siap berpuasa, kita latih jiwa kita untuk disiplin dan menjaga diri, serta kita perbanyak membaca Al-Quran sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat pada yaumil qiyamah nanti. Marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan bulan Sya'ban sebagai waktu persiapan yang baik untuk kita. Semoga kita semua dapat menjalani Ramadan dengan penuh berkah. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه